Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan Alhamdulillah masih terus bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya dan tentunya kami hadir dengan isu yang terkini yang perlu kita update. Yes. Dan kelihatannya soal Raja Empat itu mengalami eskalasi ya, terutama dari sisi politiknya ya. Tekanan-tekanan Hmm. kelihatannya sudah hampir banyak politisi yang kemudian sekarang ikut arus opini publik, kelihatannya gitu. Dan ada Betul. Pak Prabowo juga menggelar rapat soal terbatas dan diduga kemungkinan akan ambil langkah-langkah yang cukup drastis gitu, berupa misalnya Mhm. penghentian untuk operasi-operasi Ya, di sana. Dan saya kira memang karena Raja Ampat ini jadi spotlight dunia ya Mbak Agi ya, meskipun tempatnya non jauh betul. di sana, tapi ini kan destinasi yang ini justru destinasi ya, prime apa ya, prime Prime location Pak. destination, Iya ya, betul. dia prime Mhm. destination ya. Dan ini jadi banyak sekali yang kemudian menyuarakan ini, termasuk ke artis seperti Cinta Laura dan sebagainya juga membuat video panjang. Saya lihat dia Ya, mempersoalkan ini. Dan juga menteri misalnya orang seperti Fadlizon dan sebagainya juga mengingatkan jangan sampai merusak situs di sana dan sebagainya gitu. Jadi ada tanda-tandanya akan terjadi semacam itu. Dan kalau itu terjadi, ini bakal boncos lagi juga ini beberapa orang yang selama ini main-main di situ. Karena biasanya izin-izin tambang ini kan nggak gratis Mbak, kayak gini nih pasti Mhm. ada hengki-pengki di belakang soal pemberian izin tambang Mhm. semacam itu. Itu menarik, menurut saya kita tetap bahas lagi. Tapi saya terkejut juga ketika Mbak Agi kirim link-link berita berkaitan dengan Bank Dunia yang menyatakan bahwa 1 dari 2 orang Indonesia sekarang miskin itu Mbak ya, itu datanya ya. Iya, betul. Jadi berdasarkan ukuran baru dari Mm-mm. Bank Dunia, begitu purchasing power parity, begitu itu kan standar yang mereka gunakan, kemampuan daya beli, Mm. itu kita ternyata sekarang makin terpuruk, Mas Hersu. Yes, oke. Jadi sekitar 2 dari 3 orang itu masuk Oh, kategori miskin. 2 dari 3 Jadi ya, kalau lebih kita, lebih lebih gede dong ya, malah bukan 1 dari 2 ya, dua iya, dari tiga ya, gila iya, ya. 2 dari 3. Jadi kalau kita Mm, nambah satu lagi, itu eh, 2 orang itu di situ miskin. Rata-rata ya seperti mm, itu. mm, Bahkan mungkin kalau seandainya di Jakarta mereka berkumpul 10 orang dengan daya beli yang lumayan tinggi, mereka semuanya tidak masuk ke dalam kategori miskin. Karena mm, pendapatan bulannya per bulannya lebih dari 595. Itu kan ambang batas garis mm, mm, kemiskinan kita mm. saat ini Iya. yang berlaku. Tapi Walaupun yang di daerah realitasnya bisa dengan jadi, hidup seperti itu ya Mbak, walaupun sebenarnya dengan standar ya, itu, ya itu sebenarnya miskin dengan standar seperti itu. betul. Karena cukup hidup Betul. seperti itu gitu loh ya. Nggak Ya, mungkin, ya, nggak ya. mungkin. Tapi Mm, bisa jadi yang di daerah itu Mas Hersu mereka berkumpul 10 orang miskin semuanya. mm, Karena mm, mm. kita lihat memang upah apa UMR, UMP dan Ya. sebagainya kan sangat-sangat rendah. Ya, Mhm. oke. Dan ini adalah hasil kerja dari Presiden Prabowo Subianto selama 6 bulan. Oh, enggak dong, ya masa angka kemiskinan? Ya enggak lah, ini pasti hasil warisan dari Jokowi selama 10 tahun ya. Hidup Ya, Jokowi. itu Mhm. mah Pak Jokowi luar biasa. Memang banyak sekali rekor-rekor yang diciptakan oleh Pak Jokowi ya. Jadi eh, wajar kalau banyak pendukungnya Pak Jokowi itu termehek-mehek sama Pak Jokowi. Bayangkan loh, belum pernah ini ada presiden sebelumnya yang bisa mencapai seperti ini. Presiden yang lain ngapain aja gitu ya, bisa membuat Indonesia jadi rakyat tambah miskin gitu. Dan kalau kalau seperti itu ya yang diwarisi oleh Pak Prabowo lah sekarang ini. Jadi bukan hanya Betul. APBN babak belur, tapi ternyata kehidupan rakyat kita juga makin berat. Ya Iya. wajar lah kalau dia harusnya dimakzulkan gitu ya Mbak Agi, karena kalau enggak nanti dia yang jadi presiden tambah parah lagi rakyat Indonesia itu. Iya, sudah pasti. Kalau misalnya anaknya yaitu Gibran Hmm, Rakabuming Raka hmm, atau yang selama ini banyak juga mengenalnya sebagai Fufu Fafa begitu hmm, kan, hmm, itu pasti mentornya ya bapaknya sendiri hmm, begitu hmm. dan ya pasti berkelanjutan dari apa yang Ya, dan dilakukan oleh bapaknya. dari sisi kapasitas kelihatan banget kalau Gibran itu ya jauh dibandingkan dengan Pak Jokowi gitu ya. Sementara Pak Jokowi Sebetulnya, seperti itu iya. gitu ya. Iya, Mhm. berat. Oke, saya kira kita bahas soal itu ya. 2 itu aja menarik banget ya, Mbak Agi. Gimana? Kita Ya, mau mulai dari mana? betul. Yang soal ini dulu deh ya. Nanti baru kemudian kita ngomongin soal Raja Ampat ya, Mbak Agi ya.
Oh, oke, oke. Jadi, jadi memang ini berdasarkan hasil dari pengumuman Bank Dunia, Mas Hersu ya, bahwa mulai bulan Juni Hmm. saat ini, bulan ini 2025 itu berlaku ketentuan baru Hmm. menurut perhitungan Bank Dunia. Ya, tentu saja jangan disamakan dengan BPS. BPS menggunakan cara-cara berhitung yang lain begitu. Hmm. Hmm. Nah, sementara ini kita membandingkan berdasarkan Bank Dunia ini nanti kita bisa membandingkan misalnya dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Filipina, apa seperti itu begitu. Nah, kita bahas untuk Indonesia sendiri. Jadi ini dihitung berdasarkan purchasing power parity tadi Hmm. yang sebetulnya sudah dibuat pada tahun 2021, Mas Hersu. Hmm. Jadi yang kemarin Mas Hersu pernah bikin konten Hmm. bahwa menurut Bank Dunia kita itu jumlah penduduk miskinnya 60,3. Yes. Nah, itu berdasarkan PPP atau Purchasing Power Parity tahun 2017. Hmm. Jadi memang ini diketetapkannya kapan, baru kemudian akan digunakan gitu, Hmm. diresmikan penggunaannya nanti beberapa tahun kemudian. Memang biasanya begitu, Hmm. karena untuk melihat kapasitas di berbagai dan juga profil dari berbagai negara begitu, untuk kemudian diterapkan ini, termasuk inflasi, termasuk apa namanya pendapatan masing-masing negara begitu dan sebagainya begitu. Nah, ini berdasarkan hal tersebut itu misalnya seperti apa aja sih purchasing power parity itu misalnya membandingkan, ini kita jelaskan supaya teman-teman tahu ya Mas Hersu. Ini misalnya membandingkan daya beli di satu tempat dengan tempat yang lain. Hmm. Nah, dalam hal ini acuannya misalnya Amerika. Nah, di Amerika ini misalnya di New York itu $1 itu bisa membeli apa Hmm. begitu. Dibandingkan dengan $1 Amerika di Jakarta itu bisa membeli apa. Jadi perbandingannya seperti itu. Hmm. Nah, ini Bank Dunia ini mencatat satu PPP itu tadi pada tahun 2017 sebelumnya itu setara dengan 5.607,5 begitu ya untuk rupiahnya. Ini bukan Hmm. rupiah dalam $1 kan 16.500 Hmm. tidak, tapi ini untuk daya beli itu tadi. Hmm. Nah, sementara untuk yang 2021 ini memang belum ditetapkan, belum diumumkan masing-masing negara tersebut. Ini saya misalnya melihat di bisnis.com ya, saya membuka websitenya. Nah, untuk itu maka untuk garis kemiskinan di tingkat dunia berdasarkan aturan yang baru itu adalah $3 per orang per hari. Hmm. Naik dari 2,15 ya dari sebelumnya dari yang perhitungan tahun 2017. Nah, selanjutnya garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah ke bawah itu $4,2 Amerika per hari dari sebelumnya 3,65. Begitu. Ini secara global. Nah, kemudian penghasilan menengah atas menjadi $8,3 per orang per hari. Nah, untuk kategori Indonesia, ini sudah sejak tahun 2023 dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, yang dimana Pak Jokowi seneng banget Hmm. ketika kita melompat dari negara apa maksudnya negara Middle, menengah ke bawah dia ya gitu menengah bawah, ya, middle lower ya. middle gitu kan, Middle. sekarang menjadi middle up begitu. Hmm. Nah, tapi kan kita itu Mas Hersu per kapitanya itu 4.580 gitu ya Hmm. per kapita. Kemudian untuk negara untuk kisaran yang menengah ke atas itu 4.466. Jadi bisa dibayangkan kita itu ada di bawah sekali Hmm. dari batas itu tadi 4.456, kita ada di 4.580. Hmm. Sementara kisaran untuk pendapatan per kapita itu tadi untuk menengah ke atas itu maksimal batasnya itu ada 13.845. Jadi walaupun kita menengah ke atas tapi ada di bawah banget gitu, yang untuk menuju sedikit lagi itu kita sudah masuk ke miskin. Jadi Hmm. kita nggak gembira-gembira amat begitu karena kita bukan yang menengahnya tuh menengah dan menuju benaran ke Hmm. atas. Untuk Hmm. ke atas tuh sampai 13.000 begitu. Hmm. Nah, terus kemudian acuan Bank Dunia ini membuat penduduk miskin Indonesia ini meningkat. Tadi kalau diterapkan kepada apa kategorinya untuk Indonesia, maka penduduk miskin kita dari
60,3% pada tahun 2024, tiba-tiba saja sekarang melompat ke 68,2%. Hmm. Bayangkan, 68,2% itu setara dengan 194,4 juta jiwa Indonesia itu masuk ke dalam kategori miskin. Hmm. Atau itu tadi disebut Mas Hersu, 2 dari 3 orang Indonesia itu masuk kategori miskin. Jadi ini menjadikan sekali situasinya begitu ya. Coba saya lihat lagi, ini data-data yang lainnya. Oh ya, berdasarkan Susenas, survei ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk kita tahun 2024 itu 28 200 ya. 285,1 juta. Hmm. Iya, jadi bayangkan 194 juta miskin. Saya kita nggak pernah ya Mas Yesu membayangkan negara kita akan masuk masuk ke dalam situasi seperti ini. Ya. Yang artinya kalau kita berkumpul bertiga, misalnya kita Hmm. pendapatan kita lebih dari tadi yang dikatakan 595, artinya kita kan termasuk menengah nih. Ya, Hmm. sementara yang orang di hadapan kita tuh pendapatan per bulannya itu di bawah itu. Hmm. Artinya per hari kurang dari 20.000. Hmm. Nah, pada orang sarapan saja, misalnya kayak di Jogja itu kan UMR-nya juga rendah, Mas Hersu. Hmm. Saya belum lama ke Jogja, sarapan gudeg hanya pakai ya gudeg, krecek, begitu seperti biasa, ya areh, kemudian telur itu 20 ribuan, Mas Hersu. Hmm. Hmm. Berikut nasi. Bisa Hmm. dibayangkan kalau seandainya saya membeli itu dan saya dalam kondisi yang Hmm. masuk ke dalam miskin, tapi miskinnya yang Hmm. paling atas ya menurut Hmm. BPS nih, Hmm. hampir 20 ribu per hari. Jadi Hmm. kalau kita misalnya 21 ribu, kita sudah masuk menengah pendapatan Hmm. kita dua puluh Hmm. satu ribu per hari. Hmm. Nah kalau saya belikan itu sebagai bahan sarapan, artinya saya nggak bisa naik becak, saya nggak bisa beli bensin, saya nggak bisa menutup biaya rumah saya, misalnya saya masih mencicil ataukah saya menyewa apa dan sebagainya. Saya nggak bisa beli baju, saya nggak bisa menyekolahkan anak saya dan sebagainya karena sudah habis dalam hari Ya. itu begitu. Ya. Padahal itu Indah. untuk makanan rakyat biasa itu ya, yang Anda makan Ya, tadi itu ya, kelas bawah lah itu ya, iya, atau kelas iya. menengah ke bawah lah gitu ya. Nah, betul, iya. Karena kalau di tempat yang lain kita bisa bayangkan, yang Hmm. menteri saja untuk Untuk hotel sudah menginapnya makan 9,3 2,5 juta juta. per Terus untuk malam. makan siang sama kudapannya berapa? 171.000 ya kemarin. 171 ribu Ya, hanya untuk satu kali makan ya siang. kali makan Bayangkan siang. betapa Ya, jomplangnya ya, ya, kita ya, ini ya. dalam menilai Hmm. seseorang, padahal nyawanya sama, Hmm. kemampuan perutnya kurang lebih sama, ususnya panjangnya juga sama, Ya, kemampuan mulutnya ya segini-segini ya, aja. ya. Hmm. Tapi begitu berbeda gitu pemerintah dalam melihat, ya itu tadi, misalnya untuk makan anak-anak yang bergizi dari 15 ribu, ternyata kan sudah ada pengakuan banyak sekali Mas Hersu Hmm. bahwa dari 15 ribu Itu ini yang nasional gitu penyelenggaranya ya. ya, Hmm. dia Hmm. yang dapat proyeknya mengatakan 2.500 sudah dipotong untuk yayasan. dua Hmm. ribu lima ratus lagi itu adalah untuk semuanya, untuk transportasi, untuk tempat, Hmm. untuk apa gaji karyawan apa dan sebagainya. Nah, maksimal itu hanya sekitar 8.000 sampai 10.000. Hmm. Dan itu sudah dibilang bergizi loh. Kita nggak boleh Hmm. menentang bahwa segitu tuh nggak bisa buat makanan bergizi. Harus 171 ribu. Nggak boleh itu. Harus segitu tuh Hmm. harus sudah bergizi Hmm. gitu kan. Ya, ya, ya. Nanti yang tambah pintarnya para menterinya, tapi menteri menteri dan wakil menteri bukan tambah pintar sih, gitu. Rakyatnya eh, makin makin bodoh dengan asupan yang seperti itu. Jadi ini benar-benar ya, eh, menurut saya dalam situasi begini nggak boleh lagi Pak Prabowo itu kalau melakukan tindakan itu nggak nggak tuntas gitu. Ini udah nggak ada ini nggak ada tawar menawar lagi dalam situasi sekarang itu betul-betul harus satset gitu untuk melakukan langkah itu. Kalau nggak kalau terlambat bukan soal politik yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo nanti, itu yang bisa menjatuhkan masalah-masalah ekonomi dan problem sosial dari masyarakat kan. Dan dia bayangkan kalau kemudian masyarakat dihadapkan dalam situasi begitu ya, kehidupan mereka makin sulit, tapi kemudian mereka melihat disparitas yang luar biasa, bahkan itu dengan pemerintahnya, dengan para pejabat-pejabatnya. Orang kan bisa marah tuh kalau itu lama-lama, kalau perutnya lapar. Kalau orang itu yang paling nggak bisa itu menahan tuh perut lapar, Mbak. Begitu perut lapar, orang bisa Betul. ngapain aja gitu kalau udah namanya perut lapar. Apalagi yang lapar itu anak dan istrinya Betul. di Nah, rumah. itu. Wah, itu ngeri Ya. itu ya, bisa terjadi social unrest itu ya. Saya kira mesti serius ini ya, jangan jangan. Nah, saya khawatir itu kemudian pemerintah sering mendinai gitu ya, menafikan data-data itu dan kemudian menunjukkan data sendiri yang seperti Anda sebut tadi dengan BPS misalnya gitu. Dan kita tahu kan namanya
How to Lie with Statistic itu kan ada ada pak Itu ada bukunya. ada Mhm, bukunya gitu mhm, yang kayak gini-gini bisa mhm. di ini kan nggak perlu lah didina yang seperti itu, apalagi kan kalau kita menyimak pidato-pidatonya Pak Prabowo kan dia memang betul-betul dia mau APBN itu sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kalau begini Betul. bagaimana mau untuk kesejahteraan rakyat? Karena Mhm. untuk hotel itu kalau 9,3 juta semalam itu bisa untuk berapa ini kalau 590 berapa tadi standarnya Lima ratus sembilan puluh lima itu per orang 590 per ya bulan. ya ya Mhm. jadi 6 katakanlah itu 600 kita bulatkan 600 ya gitu ya Mbak ya kalau Iya. 9 Mhm. juta itu kan berarti 6 juta kali 1 tahun lebih. ya gitu itu ya bayangkan itu cuma untuk dipakai tidur dan kita tahu kan hotel itu paling dipakai cuma sebentar aja habis itu dia ada seminar ada apa dan sebagainya gitu Iya. paling meeting-meeting Mhm. terus mobilnya yang sekarang karena dengan alasan mobil listrik harganya jauh lebih mahal mendekati 1 miliar per ini itu betul-betul nggak masuk akal menurut saya bingung kok ada orang seperti Ibu Sri Mulyani yang dinilai sebagai Menteri Keuangan yang terbaik dan sebagainya yang saya pikir dia keberpihakan kepada rakyat cukup tinggi ternyata dia nggak punya empati ya seperti kita bahas Mhm. kemarin ya Mhm. kita bahas ya orang-orang seperti ini udah terlalu lama dalam kekuasaan gitu jadi ketika kita ajak Iya. ngomong hal yang berkaitan dengan rakyat empati dengan rakyat buat mereka ini orang nyinyir amat sih urusannya gitu padahal kalau dia mengalami situasi seperti yang Anda sebutkan tadi dia mau down to Mhm. earth gitu sekali-kali lah nongkrong gitu dengan kehidupan rakyat mereka kan paham hidup berat banget rakyat kita itu sekarang. Berat sekali Mas Hersu. Jadi banyak sekali orang yang frustrasi di sekitar Hmm. kita. Makanya kadang-kadang mohon maaf nih, bukannya kita menakut-nakuti, cuman kalau nggak perlu jangan keluar malam deh. Kalau nggak perlu jangan berada di keramaian yang seperti apa begitu, karena banyak orang frustrasi di sana. Orang yang nyari kerja tapi nggak punya uang untuk transport misalnya, Mas. Itu terjadi di mana-mana kan, Mas Hersu. Hmm. Orang meminjam itu bukan sekedar meminjam buat ini, tapi meminjam untuk mencari pekerjaan begitu. Dan situasinya sudah sulit sekali dan belum tentu dia pergi kemana-mana itu dia akan mendapatkan pekerjaan. Ya. Malah justru kalau kita melihat sekarang PHK ada di mana-mana. Nah, Hmm. sekarang coba kita lihat nih, apa yang terjadi pada BPS ini sehingga bisa menghasilkan hal yang angka yang sangat berbeda sekali Hmm. dengan yang dihasilkan oleh Bank Dunia. Jadi kalau kita melihat ini Mas Hersu, BPS ini memakai standar yang berbeda. Jadi karena itu jumlah penduduk miskin versi BPS itu jauh lebih rendah daripada versi Bank Dunia, yaitu menjadi 24,06 juta orang. Bayangkan 24 juta kita bulatkan ya, karena belakangnya itu Hmm. hanya 06. 24 juta orang miskin yang ada di Indonesia versi BPS. Sementara tadi menurut versi Bank Dunia adalah 194,4. Hmm. Bayangkan itu besar sekali, sekitar 170 juta perbedaannya Hmm. gitu. Hmm. Nah, kemudian apa yang dilakukan BPS yaitu dia memakai standar gizi versi Kementerian Kesehatan yaitu minimum 2.100 kilokalori per kapita per hari atau per orang per hari. Nah, BPS menggunakan 52 jenis komoditi makanan untuk menentukan kebutuhan itu. Misalnya harga beras, kue basah, bahkan sampai rokok kretek yang dalam budaya Indonesia itu jadi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, 51 jenis komoditi di perkotaan dan di pedesaan itu kan pastinya berbeda-beda. Yang kedua, yang bukan makanan, yaitu misalnya untuk kebutuhan listrik, perumahan, pajak, kendaraan bermotor, apa dan sebagainya. Padahal pajak kendaraan bermotor kita itu bahkan lebih tinggi daripada yang berlaku di Malaysia. Kemudian BPS ini mengkalkulasi hal tersebut semuanya hasilnya berdasarkan Susenas Survei Ekonomi Nasional ya Sosial dan Ekonomi Nasional September 2024 didapati ambang batasnya yaitu tadi 595,2 dan ini pun juga sebetulnya berbeda-beda ya di setiap kota. Yang kasihan misalnya provinsi seperti Jawa Tengah. Kalau rata-rata semuanya 595 per orang per bulan. Hmm. Baik dipukul rata aja seperti itu. Dia pelajar, dia butuh transportasi atau tidak, dia laki-laki perempuan dipukul rata. Tapi misalnya ambang batas garis kemiskinan di Jawa Tengah itu ada di bawah rata-rata 595 tadi, yaitu hanya 521.000. Hmm. Lebih rendah lagi Mas Hersu. Hmm. 521.000 dibagi 30 hari. Hmm. Orang walaupun Sabtu Minggu hari libur kan tetap makan. Hmm. Tetap mereka nggak libur begitu. Dan kemudian misalnya untuk Papua Pegunungan itu 1
1.079.000. Jadi memang lebih tinggi di sana Ya begitu ya, karena hampir lebih mahal anggaran sana. ya, jauh lebih mahal, transportasi mahal, apa semuanya begitu ya, akomodasi semuanya mahal, distribusi mahal. Jadi itu pun kita bisa, misalnya kita ngomong 5,95, di mana 595.000 itu di daerah di Jawa Tengah itu dianggap orang bisa makan sehari 5.000 pun bisa gitu. Karena kalau satu orang misalnya itu tadi 521 dibagi 30 cuman berapa Mas Heru? Cuman belasan ribu. Yang artinya misalnya 2.000 buat transport, misalnya 3.000 buat rumah, sekian ribu buat makan, sekian ribu buat kebutuhan beli makanan, beli apa. Hmm. Orang juga kan memelihara bebek, memelihara apa untuk Hmm. modal kerjanya apa dan sebagainya. Ini memang Hmm. luar biasa perhitungan dan Yes. menurut apa ya, kalau saya melihat salah satu penasehatnya pemerintah sendiri sih sebetulnya, ternyata cara penghitungan ini sudah 26 tahun itu tidak berubah Mas Hersu. Iya, Cara iya, iya. menghitung yang seperti Ya. ini, gila kan? Iya, iya, karena mereka bukan menghitung itu untuk memberatkan gambaran itu, tapi bagaimana mereka menjustifikasi gitu bahwa Ya, betul. oh semua baik-baik saja kok gitu, bukti angkanya Mm-mm. seperti ini gitu. Gitu. Oke, Mhm. Mbak Agi ya, saya kira kita pindah ya ke topik berikutnya. Tapi Oke. mudah-mudahan aja meskipun kita nggak terlampau berharap banyak ya, bisa para pengambil keputusan itu bisa lebih berempati kepada rakyat gitu ya. Nah, Mhm. Ya mudah-mudahan. ya. Karena kalau Mhm. kita sekarang ngomongin soal tambang yang di Raja Mhm. Ampat ini kelihatannya Mhm. Presiden Prabowo mengambil langkah-langkah yang cukup serius ya soal Mhm. ini ya karena kalau kita lihat sebenarnya kalau namanya industri ekstraktif itu ya itu soal kerakusan nih. Kalau orang-orang Ya. itu kan yang main mereka ini kan bukan orang yang miskin lagi, bukan orang yang kurang, tapi mereka memang kemaruk aja gitu. Jadi Mhm. dan mereka nggak peduli sampai mau lingkungan rusak mau apa emang peduli buat gue yang penting pokoknya gue makin kaya dan sebenarnya untuk apa sih orang kalau orang itu kalau udah kaya itu sebenarnya dia dapat duit lebih banyak lagi itu dia nggak menjadi lebih bahagia kan ada ya risetnya menunjukkan Betul. seperti itu ya Mbak misalnya Mhm. kita contoh ini riset di mobil ini sebagai sebuah contoh ya ini kita kita mungkin terpaksa menyebut sebuah merek saya pernah membaca sebuah indeks Mhm. kebahagiaan gitu katanya orang itu katanya paling berbahagia ketika dia pertama kali bisa membeli mobil dan waktu itu ukurannya itu levelnya karena ada mobil sejuta umat Avanza katanya begitu ya Mhm. itu orang pertama kali membeli mobil itu bahagianya luar biasa gitu tapi Mhm. begitu dia bisa naik lagi dia bisa membeli di atasnya misalnya Kijang dan sebagainya kebahagiaan dia itu tidak sesignifikan dengan kenaikan mobil yang harga mobil yang dia naiki bahkan naik terus mobilnya itu nggak menambah kebahagiaan saya kira juga orang yang kaya kaya itu juga tidak walaupun ditambah kaya dapat satu tambang lagi di Raja Empat di mana dan sebagainya itu nggak menambah mereka menjadi bahagia gitu jadi apa yang terjadi ya rakus saja gitu loh Mhm. mereka. Ya, betul. Karena eh, orang yang bijaksana, pendapatan yang bertambah, gaya hidupnya tetap tidak berbeda. Hmm. Dia akan tetap bijaksana dalam mengeluarkan uangnya dan kemudian juga lebih banyak itu diberikan kepada orang lain agar Hmm. bermanfaat Hmm. gitu kan Mas Ersu. Tapi buat mereka yang rakus, kemudian gaya hidup itu pasti berbeda jauh. Bolehlah gaya hidup berbeda sedikit gitu, yang karena kalau sebelumnya terlalu standar gitu ya, akhirnya lebih naik level. Tapi kan bukan sesuatu yang udah punya pengen punya lebih banyak lagi begitu. Ya. Hmm. Cukup punya satu mobil tapi ternyata demi koleksi sampai 10 mobil, 20 mobil. Kecuali mobil antik ya itu memang memiliki nilai tinggi yang kita seringkali menjadi usaha mobil antik untuk diperjualbelikan gitu ya selain koleksi. Nah, yang terjadi di kita kan memang tidak seperti itu begitu dan industri atau apa namanya? Industri ekstraktif lah itu Hmm. pertambangan seperti itu kan sesuatu yang tidak dibuat, mereka tidak harus memelihara, mereka tidak Oh, seperti kelapa enggak. sawit. Hmm. Hmm. Walaupun kelapa sawit juga kita banyak terjadi kekeliruan di sana sini, apa ada ordal, ada suap, ada apa dan sebagainya. Tapi yang tambang ini memang betul-betul sudah ada disediakan oleh Allah, yang bikin Hmm. Allah. Hmm. Kita tinggal mengambil dan mengambilnya itu serakus-rakusnya, Hmm. bukan seperlu-perlunya, tapi sebanyak-banyaknya, apa namanya, segunung-gunungnya kalau bisa kayak begitu. Tadinya gunung menjadi bukit, kemudian menjadi apa? Kalau kita melihat itu di Kalimantan itu kan seperti danau besar yang seperti Hmm. itu kan Mas Yerso. Hmm. Jadi Hmm. beneran sesuatu yang memang sudah ada, yang mereka tidak perlu bersusah payah. Mereka hanya tinggal modalnya alat dan orang-orang yang mau bekerja di situ begitu. Dan Tapi tidak. akses kepada kekuasaan. Modelnya Iya, gitu aja betul, untuk mendapatkan betul. Mau izin yang memberikan
apa semacam Konsesi ya. payback ya, Ya. begitu ya, Hmm. semacam kalau berupa perusahaan berarti memberikan saham kepada mereka Hmm. yang artinya ikut memiliki saham gitu kepada mereka yang berwenang, memberikan IUP atau izin izin penambangan. Nah ini kalau saya menduga Mas Heru ini menjadi salah satu coreng-moreng di pemerintahan Prabowo dan ini bisa mencoreng wajahnya Prabowo betul-betul. Apalagi Hmm. sekarang isunya sudah menjadi isu internasional. Iya. Setiap orang di Indonesia, mereka artis-artis, mereka sekarang artis juga mereka speak up begitu. Mereka Hmm. kalau di luar memang yang dijual itu Raja Ampat begitu Hmm. ya. Hmm. Karena yang lain-lain adalah misalnya kita Borobudur, bukan berarti Borobudur lebih rendah dari Raja Ampat, tapi seringkali ada selama ini ada juga isu-isu politik di situ Hmm. gitu, penguasaan oleh ini, penguasaan oleh ini apa dan sebagainya. Sementara Raja Ampat ini sejauh ini paling hanya isu permodalan Mas Ersu. Hmm. Artinya yang masuk ke sana perusahaan apa, tapi untuk bikin wisata, kapal-kapal wisata yang dari luar masuk ke sana begitu bersandar tapi agak jauh kan dari Raja Ampatnya begitu. Kemudian dengan kapal kecil mereka merapat apa dan sebagainya. Dan itu dijual betul oleh Indonesia gitu karena Hmm. menganggap masih betul-betul perawan di sana. Nah, sekarang dengan apa yang terjadi saat ini ya itu eh, kita mau jualan apa lagi yang melihat Ya, ya. untuk memperlihatkan bahwa kita betul-betul memelihara alam kita. Coba Pak Jokowi jualan Raja Ampat sebetulnya. Anaknya Kaisang dan istrinya itu kan salah satu yang dipakai adalah baju Papua gitu, baju Hmm. adat Papua pada saat mereka sesi preweddingnya gitu ya Hmm. untuk prewednya itu. Jadi cuman ya banyak orang mengatakan Pak Jokowi eh, ber- berkata manis atau berwajah manis di depan, tapi ternyata di belakangnya itu memiliki rencana yang buruk lah terhadap Raja Ampat. Netizen luar biasa mengatakan itu, Mas Ersu. Iya, ya, oke, oke, oke. Jadi ini saya kira memang Pak Prabowo mesti ngambil langkah-langkah yang konkret ya, Betul. langkah yang tegas, bukan hanya konkret, langkah yang tegas dan Hmm. ini kan tadi dipanggil kemarin ya tepatnya. Mereka itu pada dipanggil ke Hambalang ya, menteri-menteri itu ya, Mbak Agi. Ya, kabarnya tuh demikian. Tapi kalau saya membaca di Tempo, memang tidak ada yang mau mengkonfirmasi. Ya. Eh, karena ini sepertinya ya berbenturan dengan oligarki. Ada Hmm. oligarki, ada mungkin ini Jokowi, oligarki itu juga berkelindan gitu ya dengan Jokowi. Dan kemudian juga ada Antam, kita tahu di Antam juga ada orang Jokowi juga, seperti itu Mas Hersу. Jadi ya, ini masih tarik-menarik kalau saya rasa. Tapi yang jelas Menteri Kehutanan, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, dan kemudian Bahlil itu dikabarkan mereka diundang untuk mengadakan rapat terbatas. Dan Hmm. isu yang beredar saat ini Pak Prabowo akan menutup tambang-tambang tersebut, begitu ya. Ya jelas untuk menyelamatkan muka Pak Presiden sendiri dan juga menyelamatkan wajah Indonesia. Iya. Dan memang kalau lepas dari perdebatan, tapi kalau kita lihat dari Google Google Earth ya Mbak ya, itu kelihatan kali Hmm. kerusakannya memang udah sangat masif ya di sana. Yang mau diomongin apapun, mau menurut Menteri SDM maupun Ya. Menteri KLH bahwa yang eh, yang lain itu hanya 3 yang melakukan Hmm. kerusakan, sementara PT Hmm. GAK itu tidak. Tapi eh, ya kriterianya yang tidak melakukan kerusakan itu seperti apa? Kalau kita melihat dengan mata telanjang ya rusak itu udahan gitu loh. Iya, enggak. Kalau ini kan tidak bisa berbohong gitu Mas Ersu. Mm-mm. Makanya kalau kita melihat tanda-tanda Pak Prabowo menseriusi masalah ini, kita lihat dari omongannya Fadlizon. Mm-mm. Fadlizon ini adalah orang yang dekat dengan Prabowo, dia dari Gerindra, dia menjadi menteri, dan dia sangat menyayangkan keadaan yang ada di Papua, di Raja Ampat. Dan kemudian yang kedua itu misalnya eh, anggota DPR dari Gerindra, begitu ya, Mm-mm. Mm-mm. yang dia juga yang dia juga menjadi apa istilahnya wakil dari Papua. Dia juga mengatakan bahkan dia curiga bahwa ada unsur KKN Mas Hersu dalam pemberian izin di sana Gak begitu. usah Ini kan curiga lah menarik. kalau yang kayak gitu udah Iya, dipastikan aja lah. tapi biasanya ini dari Gerindra yang dia tidak mungkin lah menyalahi apa yang di kebijakan dari Pak Prabowo. Dia udah melihat situasinya, sepertinya bosnya ini akan menseriusi masalah ini. Ini seperti misalnya Ya, saya sebutkan ya, Yan Mandenas. Dia mengatakan bahwa yang terjadi adalah pembiaran oleh pemerintahan sebelumnya. ya Dia jelas memang kan sebelumnya izinnya siapa? kan Jokowi. iya. Ya, baik pusat maupun daerah hingga masalah ini muncul ke permukaan setelah adanya protes dari aktivis lingkungan Hmm. maka kemudian baru ini rame-rame begitu. Dan Ya, dia juga jadi
jika ada indikasi suap dalam penerbitan izin dan bla 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 gitulah, Mbak Maki harus ditindak dan sebagainya. Sementara kalau dari apa tadi yang disebutkan Mas Hersu lewat Google Earth begitu ya Mas Hmm, Hersu, hmm, ini kan hmm, gampang sekali untuk melihat hmm. anak-anak sekarang, anak-anak sekolah tuh bisa langsung mengakses Iya. melihat oh iya 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu karena Google Earth kan sampai berapa ya 40 Ini, tahun atau iya, dia sebelum menyimpan bisa membandingkan tuh, dari tahun ke iya tahun itu kan terlihat. Dulu ingat ya kasusnya betul. Pantai Utara di Tangerang itu kan yang nggak bisa yang Pagar laut ya iya pagar laut yang menyatakan bahwa itu mereka itu abrasi sehingga hilang, nggak ada cerita yang terjadi mereka sedimentasi bukannya abrasi kan gitu. Nggak bisa tipu-tipu lah iya kalau itu sekarang itu yang gampang kok iya iya. datanya diakses gitu. Jadi Enggak bisa, enggak bisa. ya, Ini misalnya saya lihat nih dari apa ya, yang sudah melihat gambarnya lengkap sekali dari Kompas Tekno, dia mengatakan Pak Pulau Gak tampak hijau pada rentang 1980-an hingga awal 2010-an. Tuh masih bagus ya, era pemerintahannya siapa tuh. Namun perubahan mulai terlihat pada 2017. Nah, siapa yang nah berkuasa yang jadi tuh presiden siapa itu? tuh? Hmm. Muncul area-area terbuka mulai pada tahun 2017 berwarna coklat yang kontras dengan tutupan hijau di sekitarnya. Ini sangat jelas di sini. Citra tahun 2018 memperlihatkan lubang terbuka yang lebih luas lagi. Perubahan ini terus berlangsung setiap tahun. Jadi perbandingannya bisa 2018, 2019, 2020, yang Ya, terbaru tahun 2025 dan itu makin ya. membesar. Jadi tidak bisa denial lagi. Ini sudah. Ini udahlah Pak Prabowo ngambil harus langkah konkret karena tambang-tambang begini kan duit yang masuk ke negara juga nggak jelas kok. Banyak Iya, sekali masuk ke betul. kantong orang-orang tertentu saja itu. Mereka itu kan rata-rata Mhm. laporan. Jadi manipulasinya juga banyak sekali yang begini-begini ini ya. Negara nggak diuntungkan dalam situasi ini. Makanya Iya. kasihan juga kita lihat orang ibu-ibu kemarin yang dikerahkan untuk unjuk rasa minta agar bahwa ditambang itu Lanjut. dilanjut. Aduh, kita sedih banget ya. Cara-cara seperti itu masih dipakai gitu. Ini Mhm. orang-orang yang nggak ngerti apa-apa kan mereka ini kan Iya, dikasih nggak duit ngerti cuman Mas Hersi. ya Betul. duit berapa puluh ribu gitu aja udah selesai. Kasihan banget rakyat kita. Udah deh pola-pola semacam ini mestinya kita hentikan ya. Saya kira kita mesti bersama dengan teman-teman yang safe Raja Ampat ya, Mbak Agi ya. Mhm. Yes. Mhm. Oke. Oke, sampai ketemu lagi kita esok. Tetap kawal terus Raja Ampat, tetap kawal terus Jokowi dan keluarganya. Jangan kasih kendor. Ya. Kita mohon pamit Mbak Gia. Saya Subnu Arif. Dan saya Gbeta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam semangat. warahmatullahi wabarakatuh.